pakan yang bagus untuk budidaya ikan lele di media galon itu dari awal tebar sampai panen itu pakan yang bagus itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Bulu Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ataupun lover-lover yang menonton video saya ya. Pertanyaan tersebut adalah mengenai tentang Bang, apakah bisa budidaya ikan lele di media galon itu tebar padat? Itu yang pertama ya. Dan yang kedua pertanyaan mengenai tentang Bang, pakan yang bagus untuk ikan lele yang kita budidayakan di media galon itu jenis pakan apa sih? Dan coba jelaskan dari pakan awal tebar sampai siap panen itu jenis pakan apa aja. Oke teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang menonton video saya sarankan tontonlah dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak salah paham ataupun teman-teman tahu lah setidaknya tidak apa ya sudah saya jelaskan dalam video ini tapi teman-teman tanyakan lagi itu enggak teman-teman yang seperti itulah ya. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Yang pertama adalah apakah kita berpadat pada sistem budidaya ikan lele di media galon itu bisa? Nah, karena ini sebagai perbandingan aja teman ya. Jadi logikanya supaya teman-teman tidak hanya saya hanya sekedar ngomong bisa atau tidak ya. Ini saya akan berikan contoh ya. Teman-teman pilihlah ikan lele konsumsi ya, yang sekilo isi 8 ataupun sekilo isi 10 ataupun yang isi berapa terserah, pokoknya konsumsi ya. Nah, teman-teman beli 1 kilo atau 2 kilo aja ya. Nah, 2 kilo kan kalau isi 8 kan mungkin sekitar 16 ekor ya. 16 ekor. Teman-teman coba taruh di media galon ya. Teman-teman coba rawat. Apakah nanti ikan lele tersebut itu dia kondisinya sehat ataupun dia akan berkelahi sama temannya atau pada mati ya? Itu nanti teman-teman akan tahu sendiri ya. Nah, untuk penjelasan dari saya, alasan kenapa saya tidak menyarankan untuk tebar padat ya ketika saya menjelaskan video saya ya, ini kan saya berdasarkan real ya, tidak saya settingan ya. Jadi maksudnya saya berdasarkan praktek ya, berdasarkan praktek, bukan hanya menonton video orang. Karena media galon budidaya ikan media galon ini saya tidak mencontoh video siapapun ya, ini inisiatif saya sendiri. Saya sudah mempraktekannya kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu itu ya. Teman-teman bisa cek di YouTube budidaya ikan gembira ya, itu saya sudah buat video di sana 2 atau 3 tahun yang lalu karena video channel itu sudah tidak bisa saya pakai karena hilang handphonenya saya hilang ya. Jadi ini saya buat channel yang baru. Nah, jadi budidaya ikan lele di media galon ini idealnya itu awal tebar itu sekitar 15 ekor ya, 15 ekor. Nah, dari 15 ekor tadi kita seminggu sekali kita kurangi 2 ekor. Nah, kenapa kok ada kata-kata kurangi? Kenapa kok tidak 15 ekor kita budidayakan sampai besar? Nah, teman-teman coba praktekkan saja ya, karena sudah saya jelaskan, saya sudah mempraktekkan dan berdasarkan pengalaman ya. Ini kan saya riset ya, bukan hanya sekedar omong kosong dan memberikan edukasi yang sesat ya. Maksudnya edukasi yang tidak benar ya. Jadi ini berdasarkan praktek saya pribadi dan terbukti ya. Coba teman-teman bandingkan, mungkin ya ada 10 galon ya. Yang 5 galon diisi 15 ekor full ya. Tapi yang 5 galon itu dikurangi 2 ekor per minggu, 2 ekor per minggu sampai dia sisa 5 ekor dalam 1 galon ya. 5 ekor dalam 1 galon ataupun 4 ekor lah. Kalau saya sarankan sih 4 ekor itu sampai besar ya. Itu isi 8 ya. Nah, ini teman-teman harus ketahui ya. Dalam proses budidaya ini nanti teman-teman akan melihat sendiri pertumbuhan dari 1 bulan sampai 2 bulan akan terlihat perkembangannya. Yang 15 ekor full nanti pasti akan kunetan atau tidak mau besar ya. Nah, itu beruntung kalau dia tidak mau tumbuh besar, tapi biasanya dia akan kanibal ya karena ruang lingkupnya terlalu kecil ya, dan juga mungkin dia sering ketemu ya. Jadi mungkin dasar ikan lele ini kan kanibal ya. Jadi dia bisa memangsa temannya sendiri ya, sehingga nanti pasti akan berkurang jumlahnya. Yang semula 15 ekor mungkin tinggal 13 ekor ataupun 10 ekor seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan praktekkan sendiri ya. Intinya saya sarankan teman-teman kalau menonton meniru sistem punya saya, jangan teman-teman bandingkan dengan orang lain ya. Itu saya sampaikan dalam video ini ya. Maka kalau teman-teman mengikuti sistem saya pasti akan berhasil ya. Kita isi 15 ekor ya, per minggu kita kurangi jumlahnya 2 ekor.
Nah, selain dari kita mengurangi jumlahnya, kita harus mengganti airnya ya, seminggu sekali kita ganti, dan juga kita sortir ya, kurangi, sortir, dan kita bersihkan medianya itu dalam 1 minggu sekali ya. Nah, mungkin liburnya hari Jumat mungkin ya hari Jumat kita bersihkan, atau hari Minggu ya kita hari Minggu kita bersihkan. Nah, nanti kalau sudah usia 2 bulan itu biasanya akan lebih cepat, dia 3 hari sekali akan perlu penggantian air. Nah, bagaimana supaya tidak mempercepat airnya ini keruh, kita tambahkan air baru ya, seperti itu. Nah, ini kan saya kasih lubangan ya, tujuannya supaya kita tambahkan air dan airnya tidak cepat rusak ya. Intinya kalau jawaban saya adalah tidak bisa untuk berpadat ya, itu teman-teman bisa dicatat ya. Mau sistem bagaimanapun, pakai aerator, pakai water pump, terserah, tapi tidak bisa itu sudah saya praktekkan dan tidak bisa, memang tidak bisa ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bank pakan yang bagus untuk budidaya ikan lele di media galon. Itu dari awal tebar sampai panen, itu pakan yang bagus itu apa? Nah, pakan yang bagus ada urutan pakan yang memang harus teman-teman ketahui ya. Memang pertanyaan ini sangat penting sekali, teman-teman harus pahami. Yang pertama, pakan awal tebar. Ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman ya, dari follower Facebook ataupun dari channel YouTube, banyak sekali yang bertanya. Pakan awal tebar kita gunakan pakan PF ya, PF 1000. Pakan PF 1000 itu kita gunakan sampai kurang lebih sekitar 2 minggu ya, 2 minggu ataupun 1 bulan ataupun 3 minggu. Intinya pakan sampai tergantung dari tebarnya teman ya. Tebarnya kalau ukuran 46, kalau dalam 2 minggu teman-teman bisa berikan pakan min 1 ya. Tapi kalau tebarnya di 35 itu sampai 3 minggu ataupun 1 bulan baru min 1. Nah, tapi saya sarankan sampai 2 atau 3 minggu aja itu PF 1000 ya, PF 1000 itu dari awal tebar sampai 2 sampai 3 minggu itu PF 1000. Dicatat teman ya. Lalu yang berikutnya dari usia 4 minggu sampai 1 bulan itu kita sampai panen itu gunakan min 1 ya, min 1. Nah, min 1 itu biasanya dari jarak 1 bulan lagi ya. Jadi perbedaannya 1 bulan. PF 1 bulan, kalau teman-teman nggak pengen ribet ya 1 bulan, lalu min 1 1 bulan, dan min 2 bulan berikutnya ya. Tapi untuk saya sarankan jangan menggunakan min 3 ya, itu akan memperlambat pertumbuhan ikan lele dan stuck di situ aja ya. Karena dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini ya teman, ini ada sedikit tips dari saya. Kenapa mungkin ada yang praktek ya, kenapa kok pertumbuhan ikan lele itu lama? Coba teman-teman analisa hal ini ya. Biasanya teman-teman jarang mengganti air ya, itu yang pertama. Yang kedua, telat dalam pemberian pakan ya, dan yang ketiga, teman-teman tidak mengurangi jumlah kapasitasnya ya. Itu teman-teman coba koreksi kalau ada salah satunya, itu jawabannya ya. Jadi pakan harus terjamin, kualitas air harus bagus ya, dan harus dikurangi jumlahnya supaya tidak kepadatan ya. Karena banyak sekali teman-teman yang ingin tebar padat, entah itu inspirasi dari mana saya nggak paham ya, tapi banyak sekali yang mencoba. Tapi saya sarankan tidak saja ya, mending nggak usah ya. Minim kita maksimal itu 6 ekor sampai besar ya, 5 ekor, dan kalau ingin tambah besar lagi itu 4 ekor. Nanti teman-teman akan bulan pertama, bulan kedua, dan ketiga nanti teman-teman akan tahu sendiri. Ini kalau ikan lelenya ini kok pertumbuhannya lama, tapi pemberian pakannya saya rutin, pergantiannya bagus, itu kok besarnya itu lama. Itu jawabannya adalah jumlahnya yang terlalu banyak. Itu aja ya teman ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai tentang budidaya ikan lele di media galon ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan buatkan video ya mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Dan video ini untuk teman-teman mungkin sampai mungkin video ini sudah cukup ya teman-teman, mungkin sudah paham teman-teman yang sudah saya jelaskan ya. Dan apabila ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya. Apabila salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin ya. Dan untuk teman-teman ya, jangan lupa share dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten video di channel saya ya. Dan
video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kandang sendiri, sementara salam jos.